Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para asatiz, para hujjaj salihin, mobil khusus Bapak Hadi Roni Prabowo selaku Ketua DKM, Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Haji Agus Salim, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, diangkat semua penyakit dan musibahnya, dan kita semua yang hadir juga mendapatkan yang serupa bisyafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah akan haji di tahun ini kita turut berbahagia Bapak Endi, istri dan ibunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajinya haji yang mabrur, sa'inya sa'i yang masykur, dan kita semua mendapatkan pahalanya meskipun kita nggak berangkat haji. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada segenap jamaah Masjid Ar-Ridwan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diperjumpakan kembali setelah beberapa waktu. Insyaallah kita akan memulai pengajian dengan kitab Al-Adhwaq An-Naqsyabandiyah Syarhul Hikam Ibnu Athaillah. Adhwaq itu artinya rasa-rasa. Namanya sesuatu yang dirasa itu nggak bisa sekedar diceritain. Misalkan ada orang ngopi, terus dia ngejelasin sama kita, kopi itu rasanya enak, bikin kita nggak gampang ngantuk. Sampai kiamat kalau kita nggak ngopi, tahu rasanya? Nggak bakal tahu. Betul nggak? Pamulang itu banyak banget tempat yang bisa dikunjungin, makanan kita ceritain gitu. Sampai kiamat orang kalau kagak datang ke Pamulang tahu? Nggak bakal tahu. Makanya namanya adhwaq, karena ini barang harus dirasain, bahasanya begitu. Nggak bisa sekedar diceritain kalau bahasa Imam Ghazali. Kalau cerita mah panggil aja storyteller yang suka cerita-cerita sama anak TK, sama anak SD gitu kan ya. Tapi ini kan artinya kita diminta untuk mempraktekkan apa yang nanti kita dengan sholihin. Imam Ibnu Athaillah ini adalah seorang alim dari Al-Azhar yang bertarekat Syadziliyah. Ya, murid daripada Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, orang alim. Imam Ibnu Athaillah sendiri ahli fikih, kemudian memperdalam ilmu tasawuf. Beliau menuliskan Al-Hikam ini, isinya adalah yang saya sampaikan tadi. Ibaratnya kalau saudara-saudara di sini makan duren, terus bikin satu kitab nyeritain duren. Nah, begitu dah. Duren itu ada durian Montong, ada durian Medan, ada durian Lampung, terus diceritain begitu. Kenapa? Karena udah nyobain. Bisa kira-kira orang kalau kagak nyobain duren cerita duren. Zaman sekarang mah bisa pakai Google. Ya. Tapi apakah orang yang posting duren makan duren? Enggak juga.
Makanya kadang-kadang ada orang ngirim undangan kawinan via WhatsApp. Nah, udah angpaunya dibalas juga via WhatsApp dah, difotoin duitnya itu. Ya, kagak usah dikirimin nih duit kan begitu. Bisa ngerasain? Enggak, ya. Nah, ini kitab isinya curhatan-curhatan hati. Apa yang beliau rasakan sejauh pengembaraan beliau yang sangat istimewa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah jalan yang harus ditempuh, yang setiap kali sholat kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu bukan jalan ke BXC, Pak. Mama kadang-kadang Allahumma hdina fiman hadait, ihdinas siratal mustaqim, kasih hidayah ya Allah, jalan yang lurus, jalan ke BXC ya Allah. BXC 2 ya Allah bagusan. Enggak model begitu. Jalannya siapa? An'amta alaihim, orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah. Jalannya para nabi. Bahkan para ulama itu mengatakan, wah, ini yang warna putih udah datang, nunggu yang warna hitam agak gelap dikit. Iya, dan nah, jalannya para nabi ini adalah jalan yang terimplementasikan di dalam kehidupan dan terejawantahkan di dalam hati mereka. Al-hikam ini sampai para ulama katakan lau jazat qiraatu ghairil qur'ani fis salati la quri'atil hikam libni Athaillah. Saking bagusnya sampai berlebihan. Seandainya saja boleh baca selain Al-Quran di dalam sholat, maka yang dibaca adalah Al-Hikam. Hanya saja Syekh Muhammad Basim Dahman yang menulis ini tidak berurutan ketika menafsirkan hikamnya Imam Ibnu Athaillah. Akan tetapi saya dapati bahwa kitab ini adalah kitab yang mudah untuk dipahami bagi yang membacanya dan bagi yang mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bimasyayikhihi wa bimasyayikhikum fid darin amin. Qal al-bidayat, permulaan. Namanya orang kalau enggak tahu permulaan di mana salah. Lomba misalkan, kita udah tentu ini garis startnya di sini. Ada orang startnya di sebelah sana, itu nggak mungkin, pasti kalah. Maka permulaan itu harus cocok dan sesuai dengan ahlu thariqah, yaitu orang-orang yang memang sudah mencoba terlebih dahulu memulai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berlepas diri dari segala sesuatu klaim ketika saya membaca atau menjelaskan bahwa saya termasuk dari mereka. Saya berharap kita semua termasuk dari kalangan mereka. Namun hati-hati apabila sampai ada dalam hati siapapun ketika duduk di sebuah majelis merasa dia lebih baik, merasa dia lebih istimewa, wal'iyadu billah, faqad habita amaluh, amalnya itu menjadi rusak. Qal min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat faman asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatu. Di antara tanda-tanda kesuksesan pada akhir kehidupan seseorang, min alamatin nujhi, di antara tanda-tanda kesuksesan pada akhir hidup seseorang, fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat, tandanya dia selalu kembali kepada Allah dari awal mulanya. Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, ini sebenarnya diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika kita bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan salah doa bangun tidur Allahumma barik lana, itu salah tuh. Itu kecepatan, sarapan belum. Nanti syuruk ada sarapan nggak nih? Ya mudah-mudahan aja ada kan begitu ya. Iya, gitu. Kesian pada lapar gitu. Habis santapan rohani, santapan jasmani kan begitu. Nah, siapa yang bercahaya pada permulaannya, maka insya Allah bercahaya pula pada akhirnya.
Beliau mengatakan as-suluku bidayah wa nihayah. Perjalanan kita menuju Allah ini punya awal dan akhir. Sya'nuhu sya'nu kulli amal, urusannya sama dengan semua pekerjaan kita. Wa fi mawazinid dunya wal hayah, dan dalam timbangan dunia dan kehidupan kita, kullu amalin dunyawi, setiap amalan dunia, utkina son'uhu, yang kita mantepin dari awalnya, ngebuatnya mantep, fi bidayatihi dama wastamarra, akan terus berkelanjutan, muaddiyan masuni ali ajlihi, sesuai memenuhi atas tujuan diciptakannya hal tersebut. Kenapa? Karena dari awal bagus. Hatta nihayatihi, sampai akhir. Gelas dari awal milih material yang bagus, nggak gampang pecah, kena dingin nggak pecah, kena panas nggak pecah, nggak gampang pecah kecuali dibanting. Bahkan ada gelas yang kalau dibanting nggak pecah, namanya gelas plastik gitu. Itu kan artinya kalau dari awal sudah milih bahan yang bagus, akan terus berjalan. Nah, permasalahannya kita ketika memulakan niat kita untuk menuju Allah, sudahkah kita memperbaikinya? Nah, di situ. Kita buru-buru pengen sampai di ujung jalan gitu. Padahal di awal ini kita udah nggak bener nih melangkahnya. Misalkan begitu. Wa kadza fi suluk ilallahi ta'ala, begitu juga di dalam berakhlak menuju Allah Subhanahu wa taala. Fal murid itu bahasa Arab, artinya orang yang menginginkan. Kalau dalam ilmu tasawuf, murid itu artinya orang yang mencari Allah, orang yang menuju Allah. Itu namanya murid. Jangan dibilang anak TK, anak SD, murid gitu ya. Kalau dalam ilmu tasawuf ya murid gitu. Naam. Wa kadza fi suluk ilallahi ta'ala fal murid yatahaqqaqu qasduhu, kita sebagai orang yang menginginkan Allah akan bisa mencapai merealisasikan tujuan kita, wa muraduhu min bulughil ma'rifah, di dalam mengenalnya diri kita kepada Allah. Idza kana fi asli sulukihi, kalau kita dari awal titian muara kita menuju Allah Subhanahu wa taala, raja'an, selalu secara konstan mengembalikan segala sesuatunya di dalam ruang lingkup hidup kita, setiap sendi kehidupan kita, ilallah, kepada Allah. Mukbilan alaihi, hati kita hanya menghadap pada Allah. Karena asal daripada ilmu tasawuf, Syekh Ahmad Zarruq itu memberikan komentar ya, bahwa dari 2000 definisi ilmu tasawuf semuanya kembali kepada kejujuran hati di dalam bertawajuh kepada Allah. Dan itu kita diajarkan saban hari ketika baca inni wajjahtu wajhi. Itu apa maksudnya tuh? Ya Allah, saya menghadapkan seluruh diri saya itu hanya padamu. Itu bukan hanya waktu lagi sholat doang. Kalau waktu lagi sholat doang bohong namanya dong. Ini wajjahtu wajhiya, itu enggak lagi sholat doang. Itu lafaznya, namun maknanya harus ada dalam hati manusia, bahwa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, mau nengok kemana saja dia tetap menghadapkan dirinya kepada Allah. Ngadep ke arah Ka'bah itu syariat, tapi hati menghadap kepada Allah itu hakikat gitu. Nah, syariat sama hakikat ini tidak mungkin bertentangan. Kemudian beliau melanjutkan kembali, fa inna min ahammil umur allati yajibu ayyakuma bihal murid hiya muraqabatu sulukihi fil bidayat. Di antara hal yang paling penting bagi siapapun yang memang ingin kembali baik-baik kepada Allah, yang ingin inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya baik kepada Allah, adalah dia dari awal selalu memantau suluknya dia, ibadahnya dia, lahir batinnya kepada Allah dari awal. Dari hal yang paling kecil, nggak usah mulai gede-gede. Jangan mulai gede-gede. Namanya kita bangun, misalkan bangun masjid, pertama kita beli tanah dulu. Ternyata tanah dirasa nggak cukup, baru perluasan. Kalau kita pengen memperluas tanah, akhirnya jamaahnya nggak dapat atap, bagaimana coba?
Itu perumpamaan orang yang ingin amalannya tinggi-tinggi tapi nggak kenal ikhlas. Orang yang ingin amalannya gede-gede tapi nggak kenal tawadhu, tapi nggak kenal muraqabah, nggak kenal bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Inilah fungsionalitas yang harus kita ajarkan pada anak. Indikatornya anak itu sholat meskipun nggak disuruh. Indikatornya anak itu ngaji meskipun nggak diawasin. Kalau anak sholat kalau disuruh, bila anak hanya baca Quran kalau diawasin, artinya sistem muraqabahnya belum beres. Tapi kalau anak kita diam dia ngaji, kita diam dia sholat, itu muraqabahnya jalan. Nah, ya. Kenapa? Karena dari kecil dibiasain. Kalau dari awalnya baik, ujungnya baik. Nah, lianna suluk budratul fi ardil ikhlas. Karena namanya suluk ini istilah ilmu tasawuf yang artinya kita melakukan amal-amal soleh ibadah sesuai dengan sunnah Nabi dengan penuh perjuangan dan keikhlasan, karena tidak semua orang gampang untuk sholat tahajud, karena tidak semua orang itu gampang untuk sedekah, karena tidak semua orang gampang untuk mau hadir ke majelis ilmu, karena nggak semua orang gampang mendawamkan sholawat misalkan sehari 1000-2000 kali. Nggak semua orang juga gampang lama keningnya nempel di atas sajadah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang ada perjuangannya, ya. Karena awal mula perjuangan ini adalah pembiasaan, menanamkan keikhlasan di dalam tanah ibadah kita untuk kita menghadapkan kepada Allah. Fatambutu wa tathmar min kulli zaujin bahij. Maka kalau bapak ibu semua, saya misalkan, dari awal kita nanamnya udah benar, maka akan tumbuh juga tumbuhan yang benar, buahnya juga manis kerasanya. Makanya ada orang dia sholat tapi kayak nggak sholat. Kalau dalam ilmu psikologi anak zaman sekarang, yang paling bahaya itu bukan anak yang kelihatan nakal, yang paling bahaya anak yang kelihatannya baik-baik saja. Kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya sholat tapi hatinya enggak. Dia pergi ke sekolah tapi jiwanya ke tempat yang lain. Ya alhamdulillah masih sholat, alhamdulillah, tapi maknanya apa? Orang tuanya nggak sadar kalau anaknya sebenarnya jauh dari Allah. Ada nggak kira-kira koruptor yang sholat? Ada. Sholat 5 kali sehari, ya. Kenapa kok bisa terjadi yang model kayak begini? Karena tidak ada muraqabah di dalam hatinya bahwa dia harus menyembah kepada Allah, belum autopilot. Buktinya kalau sendirian dia nggak maksiat, kalau sendirian dia baca Quran, fabiha wa ni'mat, artinya muraqabahnya jalan. Indikator bagi diri kita pribadi kalau kita sendirian, madza amilna, apa yang kita buat. Inilah hakam, inilah juri bagi diri kita masing-masing. Jadi kita tidak usah ngeliatin orang lain. Waman qara'a siyaral arifin, siapa saja yang sudah membaca jalan hidup orang-orang yang kenal Allah billahi, wajada akan menemukan annahu ma min arifin, bahwa tidak ada seorang pun yang kenal kepada Allah billah illa wa kanat bidayatuhu shadiqah fit tawajuh ilaih, karena awalnya itu pasti setiap orang arif billah. Kalau Bapak lihat Mbah Maimun Zubair, kalau Bapak lihat Kiai Haji Hashim Asy'ari, kalau Bapak lihat Habib Ali Al-Habsyi, Bapak lihat Habib Umar bin Hafiz, semua guru-guru kita, para kiai, para habaib yang lurus, yang benar, itu diawali dengan apa? Kejujuran hatinya sama Allah. Dan ini berat, ya. Udah saya bilangin di awal kan, ini nggak bisa diceritain saja. Ini harus dikerjakan, harus diamalkan. Nah, namanya ilmu itu nggak gampang. Sekali pengajian langsung ngerti, mustahil. Ya, namanya kita kuliah aja sampai 8 semester, Pak. Ya, apalagi ini umur kita yang diberikan oleh Allah, diminta oleh Allah kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Maka ini ilmu sepanjang hayat. Sebagaimana murid tadi itu sebenarnya istilahnya orang yang mencari Allah, ada TK, SD, SMP, sampai profesor. Begitu juga dengan karakter manusia yang kenal Allah. Bisa jadi umur saya 40, tapi saya masih TK di dalam apa?
kenalnya saya kepada Allah. Kadang-kadang anak kecil itu lebih kenal Allah daripada kita. Satu, mereka nggak pernah lama kalau bermusuhan. Dua, mereka tidak pernah mau makan sendirian. Lihat bocah kecil, kalau beli cilok 10 dimakan 15 orang tuh ya. Bocah tuh. Musuhannya nggak pernah lama. Main gundu, main galasin. Ya. Berantem di situ berantem. Besok main lagi. Anak kecil itu nggak pernah mikirin, Pak, solar naik. Tanya aja nih sama bocah. Nah, solar naik tahu? Nggak tahu ya? Peduli sama solar naik? Kagak lah dia. Iya, kenapa? Ya percaya sama Allah gitu kan. Tuh anak kecil tuh kadang-kadang lebih paham Allah daripada saya. Maka para ulama tuh sebagian mengatakan sungguh menakjubkan apa ketika orang awam itu menasehati orang alim dengan amal perbuatannya. Nah, orang awamnya sholat malam, orang alimnya kagak. Orang awamnya ngaji, orang alimnya kagak. Alasannya apa? Percuma lu sholat malam kagak tahu ilmunya. Allahu Akbar. Berantem, yang sholat juga begitu. Daripada lu ilmu gak manfaat, berantem setan tepuk tangan. Ya, kan yang bener mah, yang sholat ya alhamdulillah, doain yang gak sholat, yang gak sholat ngikutin yang sholat, ngajarin kalau yang sholat belum tahu maknanya sholat, sama-sama belajar lah, begitu. Nah itu karakter manusia gitu. Nggak jarang kita dapati orang rajin banget sholat ke masjid tapi akhlaknya jelek sama tetangga. Akhlaknya jelek. MGF majelis gibah forever. Iya, itu bahaya tuh. Kenapa? Ya begini, karena dari awal nggak jujur sama Allah. Melangkahkan kaki ke masjid bukan karena Allah. Nah ini urusan masing-masing dah. Ya, kita ngelihat yang dohir aja. Semua orang yang datang ke masjid baik semuanya. Tapi analisisnya untuk diri kita pribadi, kalau kita datang ke masjid masih belum berubah juga, benerin dulu nih ya. Sebelum kita benerin peci sama sorban. Wa ala qadri sihatil bidayah takunu sihatun nihayah. Dan sesuai dengan kadar kamu membenahi awalmu, begitu juga Allah akan membenahi akhirmu. Wanzur ila imamil arifin sayyidina nabiyyin khala fil ghari 3 sanawat fa ahyal alam kullah. Wanzur ila nabiyillah Musa alaihi salam khala billahi 40 yawman falam tatajawaz da'watu Filistin. Lihat. Untuk, mohon maaf ya, Nabi kan sempurna ya. Nabi itu sesempurna-sempurnanya makhluk. Tapi lihat, sebelum mendapatkan wahyu, khulwat berapa tahun? 3 tahun. Di sini saudara tahu kan kisah Nabi Musa melawan Fir'aun, ngebelah lautan jalan. Apakah pertanyaan kita kan begini? Nabi Musa itu dikasih Taurat kapan, Pak? Apakah pada saat bertengkar dengan penyihir? Tidak. Apakah ketika pertama kali diangkat jadi Nabi dan Rasul? Tidak. Kapan kira-kira Nabi Musa dikasih Taurat? Pada saat belah laut? Enggak juga. Nabi Musa itu baru dapat Taurat setelah 40 hari meninggalkan manusia, menyendiri, bertahanus, beribadah kepada Allah 40 hari. Kata Syekh Muhammad Basim Dahman, 40 harinya Nabi Musa tuh gak bisa bikin umatnya sampai Palestina. Lihat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad berkhulwat 40 dari 40 sampai 40 tahun, 3 tahun berkhulwat. Tapi bekas 3 tahun Nabi Muhammad berkhulwat karena kejujuran Nabi Muhammad. Kiamat itu gak bakalan datang sampai tidak ada lagi orang mengatakan Allah. Selama masih ada orang mengatakan Allah, kiamat gak bakal datang, Bapak Ibu. Itu hasil apa sih? Hasil kejujuran Nabi yang 3 tahun itu. Gak masuk akal. Satu negara, satu daerah. Di situ perempuan dijual. Kalau tawaf gak pakai pakaian. Pembunuhan merajalela. Orang punya istri 20. Ya. Bunuh-bunuhan biasa. Perempuan gak dapat warisan. Merubah model begitu 23 tahun gimana caranya, Pak? Dan sampai detik ini bertahan tuh hukum. Ini kalau kita mau agak ilmiah dikit, hukum itu gak bakalan stagnan dia. Namanya hukum di alam semesta ini, itu gak ada yang stagnan, pasti berubah-ubah.
ganti raja, ganti hukum, kecuali Al-Quran dan hadis. Itu nggak bakal berubah. Hasil dari mana tuh? Awal yang jujur. Pak, Nabi yang paling singkat dakwanya tuh Nabi Muhammad 23 tahun, Pak. Yang bekasnya paling ketara siapa? Yang 23 tahun itu. Jadi bukan masalah lamaan siapa, jujuran siapa kan begitu. Lebih kenal siapa kan begitu. Nah, kemudian fa'ala qadri isyraqil bidayah yakunu isyraqun nihayah. Sesuai dengan bercahayanya awal hati kita, kerjaan kita, akhir kita ya kira-kira begitu. Siapa yang mau tahu nasib akhirnya, lihatlah awal kehidupannya. Kalau Syekh Abdurrahman Al-Majhub berkata, Syekh Abdurrahman Al-Majhub rahimahullah, la tahsabuha rakhisah. Jangan kamu menyangka perkara kita mengawali perjalanan kita kepada Allah ini barang murahan. Faman ra'ainahu fi bidayati jaddan fi talabil haqqi. Yang kami saksikan apabila ada seseorang di awalnya itu sungguh-sungguh mencari Allah. Mu'ridan anil khalqi, tidak membutuhkan, memalingkan hatinya dari manusia dan selain Allah. Mustaghriqan fi khidmati maulah. Fokus tenggelam berkhidmah kepada Allah. Kerja ke pasar, ke kantor, tapi hatinya tenggelam di dalam mahabbah kepada Allah. Gimana caranya? Mendawamkan zikir. Gimana caranya? Menjaga pandangan lahir dan batin. Gimana caranya? Aklul halal, makan yang halal. Gimana caranya? Melakukan sunnah-sunnah Nabi yang paling kecil dilakukan. Karena mahabbah kepada Nabi itu adalah wasilah kita kepada Allah. Orang masuk dari berbagai macam jalan, kata Syekh Ali Jum'ah, yang paling enak itu udkhulu min babil hub. Masuklah kamu dari pintu cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cinta Nabi Muhammad ini perkara yang paling gampang. Perkara spiritual yang paling gampang itu cinta Nabi Muhammad. Paling mudah. Kalau orang itu sudah mudah cinta Nabi Muhammad, kenapa? Karena manusia awam akan mencintai sesuatu yang biasanya dia lihat dan dia rasakan. Para sahabat itu melihat Nabi Muhammad langsung fall in love, langsung jatuh cinta. Dan dengan cinta mereka kepada Nabi Muhammad, Nabi sabdakan orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Modal cinta. Ya. Nasiyan li hududihi, lupa dengan peruntungannya dia sendiri. Udah untuk Allah aja, untuk Allah aja. Wahawah dan hawa nafsunya, alimna anna nihayatahu musyriqah, maka akhirnya pasti bercahaya. Nah, ada cirinya, karakternya yang kira-kira buat kita bisa muhasabah. Udah termasuk belum ya saya? Alamatus sihatil bidayah, tanda-tanda orang awal perjalanannya kepada Allah ini jujur benar. Al-mahabbatu shadiqah li salihin, nomor 1, cinta yang tulus kepada orang soleh. Cinta yang tulus kepada orang soleh, cinta dari kata habbah. Habbah ini Bapak Ibu biji. Kita nggak bisa nanam pohon beringin gaya nanam pohon cabai. Kalau kita nanam pohon beringin bijinya gaya pohon cabai, nggak bakal tumbuh itu. Jadi namanya cinta itu kudu dalam. Kepada siapa? Orang soleh. Soleh itu dalam bahasa Arab artinya benar. Soleh itu orang yang benar. Benar lahirnya dan benar batinnya. Bukan benar salah satunya doang. Sholatnya benar, sesuai syarat dan rukun. Tapi mulut kasar, jangan. Perbaiki. Mulutnya baik, nggak pernah sholat, jelek kayak begini. Tobat. Orang soleh itu orang yang kalau kita lihat, Allah kita ingat. Kalau dia bicara, ilmu kita nambah. Ngecas. Kalau kita duduk sama dia, rasa-rasanya kita ada di majelis-majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita duduk sama dia, Allah yang kita sebut. Sedikit sekali bicara tentang keduniaan, kecuali yang bisa menyampaikan dia sebatas yang kehidupan aja. Ya, semalam ada teman saya bicara tentang A, B, C, D, harta apa. Saya cuma ngelah napas aja. Saya bilang, Bang, rezeki ini Masya Allah, Allah kasih ke siapa yang Allah mau.
Ada orang kerja keras gitu ya. Gajinya 2 digit aja kagak nyampe. Kesian kadang lihat. Tapi kerja kerasnya itu jadi ibadah. Ini salahnya banyak orang begini nih, termasuk saya. Pontang-panting sana sini tapi nggak niat karena Allah. Akhirnya di akhirat nggak dapat, dunia juga nggak dapat. Ada orang yang diem aja. Kadang kerja, kadang enggak. Badannya sehat, sholatnya khusyuk, hatinya tenang. Duit emang kelihatannya pas-pasan, tapi iman nggak pernah pas-pasan. Coba bayangin. Orang kalau punya duit banyak nih, kita bicara sebagai orang Islam, tapi nggak dikasih rezeki sholat, buat apa tuh? Uangnya banyak, tapi sujudnya cepet banget. Uangnya banyak, tapi rukunya cepet banget. Buat apa kayak begitu? Ya itu temptation, namanya apa? Rayuan dunia, rayuan dunia. Diceritain kita duduk sama ahli dunia, kita orang ngomong, ya, harta banyak, ini banyak, itu banyak. Dunianya banyak tapi tinggalnya nggak di samping masjid. Ada orang gaji nggak 2 digit tapi tinggal samping masjid. Saban waktu 5 waktu di masjid. Lah bagaimana coba? Maka kita jadi orang beriman tuh kudu pintar. Bukan saya mau nyeramain, ini buat saya juga. Di dalam menelisik kesuksesan orang. Jadi cintailah orang soleh itu. Dan orang soleh itu nggak mesti, mohon maaf, ilmunya tinggi. Orang soleh itu nggak mesti ilmunya tinggi. Orang soleh itu orang yang punya ilmu, yang bisa menyampaikan dia kepada Allah. Sholatnya benar, ikhlasnya benar. Baca Qur'annya benar, khusyuknya benar. Sedekahnya jalan, tawadunya juga jalan. Itu orang yang benar. Gak mesti orang soleh hafal 100 kitab, gak juga. Jadi harus punya cinta. Nah, ciri orang yang celaka sebaliknya. Lihat pengurus masjid kesel. Itu ciri orang celaka tuh. Ngelihat orang lagi sholat marah. Ada orang misalkan rajin banget pergi ke majelis taklim, dikomentarin. Ngapain sih lu pergi ke majelis taklim? Ngapain duduk di majelis taklim? Nah, ini hati-hati nih. Yang ngomong kayak begitu mendingan segera tobat, karena itu tanda syaqwa, alamatu syaqwa, benci kepada orang soleh. Yang kedua, az-zuhdu fid dunya wa khurujuha minal qalbi. Zuhud dunia, dan dunia itu perlahan keluar sendiri dari hatinya. Dia nggak berusaha ngeluarin, dunia keluar sendiri. Gimana caranya keluar sendiri? Ya minta sama Allah. Biasanya lulus ujian, kalau ada sesuatu yang diambil, ikhlas. Kalau misalkan habis 2 hari ngomong sabar, mah bukan sabar itu, Pak. Innama sabru inda sodmatil ula. Sabar itu pada hentakan yang pertama, kata Nabi. Ya udahlah, diambil juga bukan punya saya. Emang apa yang kita punya di alam semesta? Nggak ada. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Ini latihan kehidupan kita. Artinya orang yang celaka, rakus, tamak, ngelihat orang punya harta pengen. Aduh. Jangan mengatasnamakan saya ingin jadi ahli sedekah dah. Zaman sekarang ngomongnya ahli sedekah, begitu punya duit lupa sedekah. Kalau saya menjabat, insya Allah apaan? Ya, insya Allah apaan? Kalau saya menjabat jadi lurah, insya Allah apaan? Itu kan misalkan gitu ya. Ya udahlah. Bu, sehat Bu? Mamanya pada mana ini? Kagak ada mamanya. Diam baik. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya, ada nggak tadi yang doa minta, ya Allah saya mau bernapas? Ada? Ada yang di sini minta napas? Saya tanya nih, ada nggak yang tadi malam bilang, ya Allah saya besok mau sholat di masjid, majelis taklim, tolong kabulkanlah? Ada? Ada, hebat kalau ada. Agak lain itu. Ya, kita nggak minta napas dikasih Anda yang minta majelis taklim, nggak ada, dikasih aja kita. Ada nggak yang doa semalam, ya Allah tolong kabulkanlah besok saya mau pakai baju ya Allah? Ada yang doa minta baju? Hari ini dikasih Terus gimana caranya kita menganggap bahwa pekerjaan kita adalah sumber rezeki, sementara semua rezeki sudah ditentukan sama Allah? Jadi kerja buat apa? Ibadah lah, buat apa lagi coba? Kan agama kita nggak ngajarin orang malas. Sayyidina Umar itu punya rotan, Pak.
ya punya kayu, ya di waktu senggangnya Sayyidina Umar tuh masuk masjid ngapain? Yang tidur disabetin sama Sayyidina Umar, bangun lu kerja lu, sana begitu. Iya. Boleh nggak sekarang kalau ada orang Pak sujud terus di masjid? Boleh, kalau lapar jangan minta. Iya, kalau misalkan dia lapar jangan minta. Sina Abdul Qadir Jailani juga dulu begitu, lapar sampai kagak bisa makan. Tiba-tiba ngelihat orang, ayo ayah makan sama saya gitu kan. Nggak mau si Abdul Qadir, udah jangan malu-malu. Akhirnya ikut makan, kata orangnya, ini sebenarnya jatah orang. Kok jatah orang? Iya, saya dari kampung, dari Jilan. Mau nyari Abdul Qadir Jilani, ini mah dari emaknya. Oh itu mah saya kan begitu. Emang dasar rezeki Pak? Ah udahlah Pak, beneran dah kalau saya mau boleh curhat mah. Kebanyakan yang saya kejar mah kagak dapet. Coba Bu, kita Pak, kejar deh bayangan sendiri, dapet. Coba Bapak balik kanan, dia ngikutin Pak. Sampai kesel kadang kita. Yang kita usahakan kagak dapat, yang kita nggak usahakan datang sendiri. Allahu Akbar, saya begitulah pokoknya ya. Ya udahlah. Yang penting bisa makan, keluarga bisa makan, bisa sholat, bisa puasa, bisa zikir, bisa majelis taklim, bisa haji umroh kan enak Pak. Iya. Ya Allah saya minta harta yang pas-pasan aja. Pas mau ada, pas ke rumah sakit ada, pas lagi mau bayar listrik ada, pas-pasan aja lah ya Allah, nggak usah lebih juga buat apa Pak? Makan duren, ambil duren, ambil pakai tangan kanan. Begitu mau masuk mulut, ada bocah kecil lari, ceplek, jatuh ke bawah tuh duren Pak, meskipun dari depan mulut. Biar kata masih di dealer, motor kalau emang rezeki kita datang aja Pak. Bukan artinya kita kagak nyari, ya boleh nyari, tapi niat benerin kan begitu. Yang ketiga, al-himmah fi dzikri wa dawam 'alal aurat duna inqita' abadan. Ciri orang mati husnul khotimah, senang zikir, senang wiridan. Wiridannya pakem gitu, mantep ya. Nah, ciri orang yang udah mulai sakit hati, wiridannya dikit. Ini mah diagnosa diri kita sendiri dah. Kalau wiridan kita masih banyak, masih ada harapan. Kalau wiridan kita udah mulai kurang, dunia, itu sudah lampu kuning tuh. Mendingan kita langsung wudu, tobat, minta ampun sama Allah. Jangan sampai kita ditipu sama dunia, dikerjain kita sama dunia ini. 4. Al-ikhlas atam lillah, ikhlas yang sempurna karena Allah. Nggak minta balasan atas zikirnya kepada Allah. Ini susah banget Pak, susah banget. Kadang-kadang orang baca sholawat biar kaya, boleh nggak? Boleh. Namanya juga syariat. Ziarah wali biar urusan lancar, boleh nggak? Boleh. Namanya juga syariat. Tapi kalau kita mau lihat orang yang mantep banget dah bakalan akhirnya bener, insya Allah gitu ya, dia zikir nggak minta apa-apa sama Allah. Kenapa? Karena malu. Ngapain minta? Fa inna ma yunabbah man yajuzu alaihil ighfal. Orang itu diingetin karena dia lupa. Misalkan Bang Haidar ngingetin saya, Bib jangan lupa nih hari Ahad ya, gitu. Wajar. Kenapa? Karena saya lupa. Lah kalau kita doa tujuannya ngingetin Allah, apa nggak dosa? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzil, ya Allah kalau rezeki di langit turunin. Lu kata langit punya lu, Allah yang nurunin. Kan begitu. Wa in kana fil ardi fa'akhrij, kalau di bumi keluarin. Kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin, kalau nggak ada adain, kalau kotor bersihin. Asik bener, doanya asik bener. Doa apa rampok nih? Begal, doanya ngebegal. Yang di atas turunin, yang di bawah keluarin. Doa itu adab. Maksudnya apa? Ya Allah, rezeki mah banyak di atas, tapi kalau engkau nggak turunin nggak bakal tuh turun. Di bawah mah ada banyak ya Allah. Kalau engkau nggak naikin nggak bakal naik ya Allah, nggak bakal naik. Itu kan pengakuan kita, betul nggak? Izharon bil ubudiyah wa tahqiqan lirububiyah. Menunjukkan kalau kita hamba Allah dan juga melegitimasi bahwa segala sesuatunya yang ngatur adalah Allah. Jadi nggak minta. Ya. Kalau kerjanya minta mulu sama Allah minta, fulus duit nggak dikasih. Yang nggak minta kadang malah dikasih, diuji sama duit. Orang kalau nggak kepengenan duit diuji sama duit.
Yang kelima, sholatul lail, sholat malam. Tahajud tanpa putus, tanpa bosan. Aduh, nih udah jelas ya. Jadi kalau tahajudnya males, masih modelnya itu antara Arsenal sama Manchester City, modelnya antara Madrid sama Barcelona, ya antara nanti Liga Champion Arsenal lawan Bayern Munchen. Aduh Pak, susah Pak. Model kayak saya begini susah ya. Ya ini bukan buat menghakimi orang lah, diri kita sendiri. Karena umur kita juga nggak panjang. Ya, kalau kita udah tahu akhirat datang, kematian datang, jujur ya rasa-rasanya dunia ini udah nggak penting. Tapi token listrik bunyi Pak, masih butuh dunia juga gitu ya. Nah, bener nggak? Bensin masih harus ngisi juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia ini ya Allah, maka disitulah Allah ingin mengatakan yang berkuasa adalah saya. Kamu pengen jadi orang soleh? Nih, saya uji kamu dengan istri yang suka ngomel. Waduh. Begitu pengen ke majelis taklim, bininya bikin rusuh. Gak usah pulang aja lu sekalian. Waduh, parah saya dalam hati gimana Pak? Ya kan? Diuji sama Allah. Ya bagaimana lagi Allah? Saya mah beneran dah Pak. Ini mah bukan curhat, tapi cerita nih mah. Iya. Kita kadang-kadang udah pengen jujur, pengen menempuh jalan menuju Allah gitu kan. Waduh gitu. Diuji sama barang kecil dikit cetek aja. Aduh begini. Itu sebenarnya gimana Pak maksudnya Pak? Apakah kita harus berhenti? Enggak, itu tujuan kita udah mau nyampe dikit lagi. Kalau perasaan kita udah galau, ini sepemahaman saya ya. Kalau perasaan kita udah galau karena kita usahanya jatuh, itu sebenarnya Allah lagi kasih tahu, kamu itu dekat jalannya kepada saya. Maksudnya gimana? Yang ngatur saya bukan kamu. Nah kalau seorang hamba ketika dia kepleset begitu terus dia, emang betul yang ngatur adalah engkau ya Allah, yang ngatur adalah engkau. Ini masih udah berapa tahun Bang Edar? Berapa tahun di masjid? 20 tahun ada? 10 tahun ada? 30 tahun ya? 30 tahun ya? Ada dulu punya rencana bikin begini bagus. Kagak ada. Habis puasa kemarin kan ini kan? Duit pada numpuk kan? Cakep. Bener nggak? Bener nggak? Kadang-kadang kalau kita rencanain kagak jadi Pak. Allahu Akbar. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah beneran dah. Ampun dah. Kita pengen bikin rencana kayak apa? Kagak jadi Pak. Ya Allah Pak. Kagak jadi Pak. Yang tadi rencanain jadi. Yang direncanain nggak jadi. Apakah itu jauh dari Allah? Enggak, itu dekat banget. Cukup kita ngaku kalau memang semuanya milik. Itulah ungkapan para ulama, satu dosa yang membuat saya sadar itu lebih saya sukai dari amal soleh yang membuat saya jauh dari Allah. Tuh, ngeri kan? Enak mana? Jalan sama orang yang tahu salah dengan jalan sama orang yang benar tapi nggak tahu salah. Oh, lihat tuh, mama sen kiri belok kanan. Coba kita diboncengin model begitu, mau? Mendingan kita diboncengin sama preman, tapi tahu jalan tuh. Mau pergi ke Ariduan Pak, ngikutin yang pakai peci, tapi nggak tahu jalan, pakai peci, nggak tahu jalan. Atau sama orang maling, mau tobat tahu jalan, maling lah. Berjalan bersama orang yang berdosa, tahu Allah, itu lebih asyik ketimbang berjalan dengan orang yang kelihatannya soleh, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri kita. Amin. Allahumma amin. Mungkin ada tanya jawab, ada diskusi, silakan Pak. Boleh nanya di luar tema nggak? Boleh Pak, asal jangan susah-susah. Iya. Silakan Pak. Iya. Iya. Di akhirat nanti kan itu ada transit. Iya. Satu tempat transit. Nah itu orang-orang yang di transit itu yang di dunianya seperti apa sih? Transit di mana nih Pak maksudnya? Jadi dia tidak di surga, tidak di neraka, ada satu tempat transit. Nggak ada Pak. Tempat itu nggak ada. Gini ya. Kita umur ada 5 Pak. Umur pertama kata Imam Al-Haddad dalam Sabilul Idhikar sebelum kita lahir ke dunia. Bapak saya kita semua masih di tulang sulbi Nabi Adam di alam arwah. Kita semua sama nih, sama. Oke. Habis kita lahir masuk ke umur yang kedua. Manusia kan punya 5 umur. Umur yang kedua ini paling singkat tapi paling menentukan. Ya sekarang umur di dunia. Karena kita nasib tidak ditentukan dengan apa yang kita lakukan di alam arwah. Tapi di alam syahadah. Meninggal, masuk ke umur yang ketiga, alam kubur Pak, alam barzakh. Barzakh itu artinya tembok. Bapak ketika udah masuk nggak bisa keluar lagi.
ya. Ganggu aja. Pak Haji, ya lanjut ya. Itu umur yang ketiga. Habis itu ada lagi nanti umur keempat, umur kita berbangkit. Umur kita berbangkit, itu Allah lagi pengen showcase, lagi pengen pamerin. Satu, yang tadinya nggak percaya mati hidup lagi, hidupin. Yang tadinya nggak percaya kiamat, diliatin. Yang nggak percaya Quran nanti gunung itu berterbangan seperti kapas, diliatin. Habis itu dihancurin lagi, baru dibangkitkan, dibuat bumi baru namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat ngumpul, Pak. Telanjang, nggak pakai alas kaki, matahari dekat, gitu ya. Di mahsyar kita nyari nabi, minum namanya telaga Haud, gitu. Minum dari telaga. Dari mahsyar di situ ada hisab dan mizan. Kita dihitung, Pak, kemudian ditimbang. Dari timbangan itu kita menuju sirot. Di sirot kita nyebrang, ya. Ada yang nyebrangnya model kodok, loncat-loncat. Bentar lagi mau Idul Kurban, ya. Yang misalkan pakai sapi limosin, itu mungkin naik limosin, Pak, gitu ya. Ibaratnya begitulah gitu ya. Cepat gitu. Nah, nanti ada satu tempat namanya Arosatul Jannah. Halaman surga. Tapi orang-orang tuh udah nyampe. Misalkan kita ribut sama bini, kita ribut sama tetangga, tapi sama-sama masuk surga. Di situ kita akan diselesaikan sama Allah. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami cabut rasa benci dan dengki dalam hati mereka. Baru masuk ke dalam surga. Jadi pemahaman bahwa nanti ada mangzilah bainal mangzilataini, satu tempat di antara surga dan neraka, bukan surga dan neraka. Ini pemahaman yang sesat yang lahirnya di awal abad kedua Hijriah yang dipopulerkan oleh sebuah sekte yang namanya Mu'tazilah. Akidahnya itu, inna murtakibal kabair, orang yang berbuat dosa besar, la yadkhulul jannata walan nar, tidak masuk surga, tidak masuk neraka, walakin fil mangzilah bainal mangzilataini, antara surga dengan neraka. Itu pemahaman yang salah dan keliru. Baik. Mantap. Alhamdulillah. Ada lagi, Pak? Silakan. Oh, saya biar cepat kita. Oh, ada. Ini yang lama salah beliau nih. Ya. Pokoknya yang nanya-nanya ini bikin kita sarapannya lama nih, Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji. Enggak apa-apa, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Rasulullah kan ngajarin kita nih untuk mendidik anak sholat sejak kecil ya. Siap, Pak Haji. Maka kalau 10 tahun mau sholat, boleh kita pukul bagian di rumah. Iya, Pak Haji. Nah, terus batas kita tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sampai usia berapa? Iya. Maka setelah dia dewasa kita Lepas tangan. Iya. Atau selama dia menjadi anak kita masih tetap mengingatkan. Baik, Pak. Anak itu jangan seenak-enaknya. Saya udah dewasa, begitu bapaknya mati minta warisan. Sekate-kate loh. Iya, anak mah anak, Pak ya. Sampai kiamat ya anak. Saya udah dewasa, biarkan saya lepas. Begitu bapaknya datang minta warisan. Ya, elah gimana? Kagak ada namanya mantan orang tua, nggak ada namanya mantan anak. Kata Nabi, kamu tahu nggak apa namanya ibunya onta? Ibunya onta ya anak onta juga gitu kan, karena dia punya emak juga kan begitu. Namanya anak, biar kata udah kayak saya mah tetap aja anak, tetap aja cucu bagi kakek saya kan begitu. Nah, perkara tanggung jawab ini adalah minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat tanggung jawab orang tua. Misal naudzubillah, ya Allah, anak orang tuanya main handphone, lihat yang nggak benar, ya. Kemudian anaknya ada di situ. Itu tanggung jawab dia juga. Kadang-kadang kita nih ngasih setan gepeng sama anak kita. Nih, ya, silakan, ya. Kira-kira pahala apa enggak? Dosa. Tanggung jawab kita ya, kan begitu. Sampai kapan? Sampai kiamat, Pak. Cuma tadi kan Nabi bilang, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah mereka 10 tahun kamu sholat. Pukul itu dengan tidak menyakiti. Pukul tuh begini misalkan, pakai jari lah gitu ya. Jangan mukul pakai jari tapi ada strumannya, ret, jangan ya. Iya, jadi jangan juga pakai rotan ya. Mukul tuh pakai siwak, dikit-dikit pukul. Enggak apa-apa pukul dikit-dikit ya. Bangun tong sholat lu sholat.
takut lo neraka gitu ya dari kecil. Itu biasanya karena dari kecil ya susah banget diajarin gitu. Karena kadang-kadang orang tua tuh mohon maaf investasinya tuh investasi di duit. Anak nggak diajak ke masjid. Pengen anaknya soleh dimasukin pesantren. Dianya dari kecil nggak ngajarin anaknya ke masjid. Mendingan anaknya kagak masuk pesantren tapi tiap hari diajak ke masjid. Jadi kalau anak tuh ngelawan kita ya jangan salahin siapa-siapa sebenarnya. Kita sendiri yang salah karena kita ngebebasin anak kita. Makanya nggak jarang tuh di zaman dulu ya orang tua mohon maaf gitu ya, anak-anak ya tegas banget gitu. Saya pernah main bola Pak, main bola siang-siang, main bola siang jam 1 sampai jam 2 dihukum sama saya punya abang ngapalin surat walaili idza yaghsha. Kalau belum hafal surat Al-Lail di hari itu belum boleh makan malam Pak. Allahu Akbar, tega bener abang gue. Allah. Tapi kejadian kayak begitu ya ada gitu. Memang zaman dulu ya akhirnya saya sekarang ya hafal gitu surat Al-Lail gitu karena ketegasan itu. Zaman sekarang orang tua takut amat sama anak. Jangan ya sayang maafin papa. Enak aja Mbak gue yang cari duit kan begitu. Dia kudu tahu. Nah, dari kecil tarbiyahnya tuh anak harus banyak dicium sama dipeluk. Anak yang nggak pernah dicium sama dipeluk di rumah nanti dicium di luar Pak. Iya Pak. Anak yang nggak pernah dipeluk mah dipeluk di luar sama orang. Kita besarin capek-capek, yang meluk orang lain. Mending halal lah haram, jadi neraka bagi diri kita. Saya punya bocah Fatimah, saya cium sehari itu 150 kali. Oh dia itu taunya Pak, ya di dunia ini cuma saya doang yang cinta sama dia. Iya, sampai saya saingan mamanya. Fatimah anak sayang Abi aja, uminya nggak pernah disebut tuh. Iya, karena kita keluar mulu kan, dia kan di rumah mamanya. Tapi doktrinnya berhasil, apa-apa Abi. Kalau masuk ke rumah saya jadi kayak anak kecil lagi, teriaknya Fatimah, teriak kenceng banget Pak, udah kayak bocah saya. Tapi anak itu langsung lari, saya begitu, kenapa? Saya tahu itu investasi. Saya termasuk orang yang tidak, mohon maaf ya, saya tidak peduli anak saya S1, S2, S3, nggak peduli. Tapi saya peduli kalau anak saya jadi anak yang soleh, anak yang sholat, anak yang ikhlas, anak yang ridho, anak yang tawadu, rendah hati, birrul walidain. Kalau saya sih begitu Pak. Kalau saya begitu. Jadi kalau kita masukin anak ke sekolah, artinya kita nyerahkan umur anak separuh ke sekolah. Nah separuhnya lagi, jangan sampai kita kehilangan dia. Jangan sampai kita kehilangan dia. Mudah-mudahan manfaat Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur berkah rezekinya, dihapuskan semua dosanya, ditutupi semua aibnya. Semoga Allah jaga umat Islam ini, Allah mudahkan bangsa Indonesia ini. Semoga Masjid Ar-Ridwan tambah besar, tambah sukses, tambah makmur, takmirnya juga tambah sukses, tambah makmur. Semoga abaknya Bang Haidar segera sembuh, diangkat penyakitnya, bapak-bapak semua yang encok, pegel, linu, ya semua diangkat semua sakitnya, mudah sholat tahajudnya, mudah ibadahnya, baca Qur'annya, dan kita semua husnul khotimah, rezeki lancar, halal, fi khairin walufin wa afiyah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa azwaji wa dzurriyyati wa walidina wa alil dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa masyayikhina wa muhibbina wa talabatina syaurillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sailin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'um fi subhanakallahumma wa ta'ala fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.